He's won it back though. McAteer to the backside of the penalty area for Owen, and he has put it away. That's a spectacular strike from this. Is almost getting away with it. It spotted that danger in a flash and finds Beckham. Beckham now to Owen, and here's another Owen run. He's going to worry them again. It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal! What an amazing moment! Jika Brazil memiliki sosok pesepak bola fenomenal dalam diri Ronaldo Nazario, maka Inggris memiliki sosok fenomenal tersebut dalam diri Michael Owen. Penyerang yang begitu luar biasa dalam masa emasnya, terutama ketika berseragam Liverpool. Owen memang bukan pemain yang begitu populer di era saat ini. Tetapi, bagi pecinta Liga Inggris di awal 2000-an, tentu sangat menarik melihat Michael Owen ketika mengobrak-abrik pertahanan lawan lewat akselerasinya. The first challenge and the second, brilliant! What an unbelievable goal by Michael Owen! Satu-satunya pemain asal Britania yang mampu meraih gelar Ballon d'Or di awal milenium baru pada 2001 setelah terakhir kali dimenangkan oleh Kevin Keegan pada 1979. Rekor tersebut bahkan belum terpecahkan hingga saat ini atau lebih dari 2 dekade terakhir. Penyerang yang mampu menjadi top scorer Liga Inggris di usia 19 tahun, yang dianggap memiliki kemampuan setara dengan Ronaldo Nazario. Lantas, seberapa hebat Michael Owen di masa jayanya? Simak kisahnya. He's won it back though. McAteer to the backside of the penalty area for Owen, and he has put it away. That's a spectacular strike from Owen. Wonderful stuff. Made space for the shot and made space for the goal. Awesome from Michael Owen. Michael James Owen lahir pada 14 Desember 1979 di Chester, Inggris. Dia merupakan anak keempat dari pasangan Janet dan Terry Owen. Ayahnya juga merupakan seorang pesepak bola profesional yang pernah membela klub Chester City dan Everton. Dari sang ayah, tentu saja Owen kecil mulai menyukai si kulit bundar. Ia mengenal sepak bola ketika usianya baru menginjak 7 tahun. Saat itu, ayah Owen melihat bahwa anaknya memiliki bakat dalam sepak bola dari seluruh saudaranya. Masa kecil saya selalu bermain bola, setiap saat, setiap waktu. Saya bahkan selalu membawa bola sendiri di dalam tas. Usai makan sebentar di sekolah, kemudian keluar untuk bermain bola lagi. Sepulang sekolah, saya keluar untuk mengajak teman-teman sekitar rumah bermain bola. Dan sekitar pukul 8 malam, baru berada di rumah. Bahkan tidak jarang, saya menghadapi ibu saya yang marah karena saya pulang terlalu malam. Layaknya tokoh kartun Kapten Tsubasa, Michael Owen selalu bermain bola hampir dimanapun ia berada. Bola jadi teman setianya, dan ia ingin menjadikan bagian hidupnya. Pada usia 8 tahun, Owen bergabung dengan Akademi Sepak Bola Schoolboy, sebuah akademi yang juga menemukan bakat si bengal Wayne Rooney. Di sana, ia mulai mengasah kemampuannya. Bahkan, ketika Owen baru berusia 10 tahun, ia mampu mencetak 97 gol dalam satu musim. Sebuah rekor yang sangat luar biasa untuk anak seusianya. Dari catatan itulah, ia mulai dilirik para pencari bakat. Brian Kidd, seorang pencari bakat dari Manchester United, melihat bakat Michael Owen. Chelsea dan Arsenal juga tertarik untuk memasukkan Owen ke akademinya. Akan tetapi, Steve Higuain, pencari bakat dari Liverpool, menulis surat langsung kepada Owen yang akhirnya membuat ia bergabung dengan Akademi Liverpool.
Meski terbilang bagus di akademik, Owen tetap bersikeras untuk menjadi pesepak bola profesional. Hal itu memang adalah mimpinya sejak belia. Chance not over yet. Cassidy. Owen scores. 1-0 to Liverpool. Pada usianya yang baru 14 tahun, Owen bahkan sudah dipanggil untuk membela timnas Inggris U15. Ia juga membuat rekor dengan mencetak 28 gol dalam 20 pertandingan untuk Inggris U15 dan U16. Fenomenal. Berbagai rekor terus ia torehkan di Akademi Muda Liverpool. Michael Owen bermain di Liverpool Junior untuk musim 95-96. Saat itu, usianya baru menginjak 16 tahun, sedangkan pemain lain berusia 18 tahun. Dalam ajang FA Youth Cup, ia juga terus menarik perhatian penonton. Owen mampu mencetak hat-trick di perempat final ketika Liverpool bertemu juara bertahan FA Youth Cup Manchester United. By himself, he has 3 defenders to beat. Sides through them, draws the keeper. And cool. Di final, Liverpool bertemu West Ham yang tidak pernah kalah di 24 pertandingan beruntun. Kala itu, Rio Ferdinand dan Frank Lampard masih berada di West Ham United. Ball back. Now it's Quinn. Owen with it. Quinn goes alone. Great save. And there's Owen. Liverpool berhasil mengalahkan West Ham dan menjadi juara FA Youth Cup yang menjadi trofi pertama dalam sejarahnya bersama Liverpool. A new experience for a club who've got virtually every replica in their trophy room. The first time that Liverpool have ever won the FA Youth Cup. And the future at Anfield certainly... Setelah itu, Michael Owen merayakan ulang tahun ke-17-nya dengan menandatangani kontrak profesional bersama Liverpool. Pertandingan Liga Premier Inggris antara Liverpool dan Wimbledon pada 6 Mei 1997 akan selalu dikenang Michael Owen sebagai hari paling bersejarah dalam karirnya sebagai pesepak bola. Dalam pertandingan tersebut, Liverpool memang tertinggal 2 gol dari Wimbledon. The Reds hanya mampu memperkecil kedudukan pada menit ke-74 lewat gol Michael Owen yang berhasil menyelesaikan umpan matang rekannya. Owen, he's onside. What a finish. And what a start. Gol yang diciptakan Owen memang gagal menyelamatkan Liverpool dari kekalahan. Namun baginya, itu tetaplah gol istimewa karena dicetak dalam laga debutnya bersama Liverpool. Setelah pertandingan itu, nama Michael Owen mulai banyak dibicarakan. Publik sepak bola Inggris banyak yang terpikat dengan penampilannya. Begitu pula dengan Roy Evans, pelatih Liverpool kala itu. Kenaikan karir Michael Owen memang begitu cepat didapatkan. Di musim pertamanya, sebagai pemain profesional bersama Liverpool, ia langsung menjadi pilihan utama Roy Evans sebagai striker ketika Robbie Fowler mengalami cedera pada musim 97-98. Momentum langka bagi seorang pesepak bola muda yang baru naik kelas ke tim senior. Umumnya, mereka harus berjuang keras dengan melewati beberapa musim lebih dulu sebagai pemain pelapis atau pemain pinjaman sebelum akhirnya mendapat kepercayaan di tim utama kesebelasan besar yang bermain di kompetisi elit. Namun, Owen berbeda. Cukup 1 pertandingan baginya untuk meyakinkan Roy Evans agar memberikan 1 tempat utama di lini depan Liverpool. Henson's won it back though. McAteer to the backside of the penalty area for Owen.
Looking for Owen. He's on his hat-trick. Oh, that's quite sensational. It's a goal. Keberhasilannya menembus skuad utama Liverpool pada musim 97-98 juga dipengaruhi keputusan pensiun John Barnes. Bermain di musim kompetitif pertamanya bersama Liverpool, Owen berharap bisa mengenakan nomor punggung 9 sebenarnya. Namun, ia belum bisa menggeser nama Robbie Fowler yang kala itu menjadi pemilik setia nomor 9. Michael Owen muda pun harus mengalah dan akhirnya mengenakan nomor punggung 10 yang merupakan peninggalan John Barnes. Karl-Heinz Riedel yang bergabung dengan Liverpool pada musim panas 97 belum pernah mendengar nama Michael Owen. Namun, ketika ia melihat langsung Owen bermain, ia mengatakan, "Sulit dipercaya ketika Anda melihatnya bermain dan menyadari bahwa dia baru berusia 18 tahun. Dia menakjubkan. Dengan tubuh mungilnya dan hanya bertinggi 173 cm, Owen tentu begitu lincah. Kecepatannya yang eksplosif berpadu dengan kemampuan dribble di atas rata-rata, dilengkapi dengan finishing mumpuni, membuat Owen begitu merepotkan bagi bek lawan manapun." Owen in there hunting Michael Owen. Well, he needs only a sniff of a chance. Di musim pertamanya, bukan hanya menjadi pilar utama Liverpool. Pada akhir musim, nama Michael Owen juga keluar sebagai top scorer Liga Inggris musim 97-98 dengan torehan 18 gol. Pada musim tersebut, di kompetisi domestik, Owen juga hanya absen dalam 2 pertandingan. Fenomenal. Tetapi, gelar top skor tersebut tidak dimenangkannya sendiri. Ia harus berbagi dengan 2 nama lain yang juga menorehkan 18 gol, yakni Dion Dublin dari Coventry City dan Chris Sutton dari Blackburn Rovers. Namun, nama Michael Owen tetap paling spesial karena ia menjadi top skor Liga Inggris di usia 18 tahun. Gelar top skor termuda IPL itu pun belum terpecahkan hingga saat video ini dibuat. Setelah mendapatkan Premier League Golden Boot, ia juga mendapatkan penghargaan PFA Young Player of the Year. Owen juga berada di peringkat kedua dalam penghargaan World Player of the Year dan posisi keempat dalam penghargaan FIFA World Player of the Year 97-98. Amazing. Catatan gemilang Owen bersama Liverpool pada musim 97-98 membuat Glenn Hoddle, pelatih timnas Inggris saat itu, tak kuasa menahan hasrat untuk memanggil Owen bergabung bersama tim senior Inggris. Owen juga bahkan sukses menembus skuad utama Inggris di Piala Dunia 98. Owen in there hunting Michael Owen. Pencapaian Inggris pada ajang tersebut memang hanya mentok di babak 16 besar. Mereka takluk dari Argentina melalui babak adu penalti. Meski gagal membawa Inggris menjadi juara, tetapi penampilan Owen tetap menjadi pusat perhatian karena mampu menorehkan 2 gol dan 1 assist dalam 4 penampilannya di Piala Dunia 98 Perancis. Almost getting away with it, spotted that danger in a flash and finds Beckham. Beckham now to Owen, and here's another Owen run. He's going to worry them again. It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal! What an amazing moment! Memasuki musim 98-99, Michael Owen yang belum genap berusia 20 tahun terus menampilkan permainan yang menawan bersama The Reds. Pada musim keduanya bersama The Cop, meski sempat mengalami cedera hamstring, Owen mampu mempertahankan Premier League Golden Boot di musim 98-99 dengan torehan 18 gol. Di musim itu, ia mampu mencetak 23 gol dan 7 assist dari 40 pertandingan di semua kompetisi. He's got McManaman arriving if he chooses to use it. He gets another chance. It's 4.
Posisi Owen di lini depan Liverpool seakan tak tersentuh hingga tahun 2004 saat akhirnya ia memutuskan akan hengkang dari Anfield. Selama 7 musim membela Liverpool, Owen telah mencetak 157 gol dan 49 assist dari 296 penampilan di semua ajang. Owen, wonderful stuff. Made space for the shot and made space for the goal. Selain itu, ia juga mempersembahkan 6 gelar juara, yakni Piala UEFA, Piala Super Eropa, Piala FA, 2 Piala Liga Inggris, serta Community Shield. Gelar tersebut melengkapi 2 gelar top skor Liga Premier Inggris yang diraih pada musim 97-98 dan 98-99. Paling fenomenal adalah ketika Michael Owen mampu meraih penghargaan FIFA Ballon d'Or 2001 saat usianya baru menginjak 22 tahun 4 hari. Menjadikannya pesepak bola termuda kedua setelah Ronaldo Nazario yang mampu meraihnya. Oh, it's Owen. He's onside again. Well, you'd think they would have learnt in the first half, if not in previous. Pada musim 2000-2001, Owen mencetak 24 gol dari 46 penampilan bersama Liverpool. The Reds juga diantarkannya meraih treble winners dengan menjuarai Piala FA, Piala Liga, dan Piala UEFA yang sekarang bernama Liga Eropa. Terpilihnya Owen sebagai pemain terbaik dunia 2001 memang sedikit kontroversi. Ia mengalahkan sang pangeran Madrid, Raul González, yang saat itu dinilai lebih layak dipilih sebagai pemain terbaik karena berhasil mengantarkan Los Merengues juara Liga Champions dan meraih gelar top skor di ajang antar klub paling bergengsi di Eropa tersebut. Meski terbilang sering mengalami cedera, Owen tetap mampu tampil gemilang hampir di semua musim bersama Liverpool. Hal itu tentu membuatnya gencar diburu klub top Eropa. Saat kontraknya bersama Liverpool masih tersisa 1 tahun lagi, Owen memutuskan hengkang ke Real Madrid. Los Blancos sebenarnya sudah lama menginginkan Owen untuk melengkapi proyek Los Galacticos. Presiden Madrid, Florentino Perez, ingin sekali melihat duet Ronaldo Nazario dan Michael Owen menjadi duet paling mematikan di Eropa. Tawaran pertama kepada Owen datang pada Maret 2002, namun sang bintang enggan berpaling ke lain hati. Barulah pada musim 2004-2005, Owen akhirnya sepakat bergabung bersama Real Madrid dengan mahar 12 juta euro. Alasan kepindahannya sendiri, Michael Owen menilai kesempatan bergabung bersama Madrid adalah hal langka yang sangat tidak mungkin ia tolak, meskipun sebenarnya ia sangat mencintai Liverpool. Florentino Perez mengatakan, pemain terbaik harus bermain untuk Real Madrid. Namun, keinginan Perez yang ingin melihat Owen dan Ronaldo berduet harus dikubur dalam-dalam. Bagi Michael Owen, untuk berpasangan dengan Ronaldo Nazario, dirinya harus terlebih dahulu menyingkirkan sosok Raul González. Misi yang sangat sulit, mengingat Raul adalah sosok yang sangat dicintai fans Real Madrid. Akibatnya, Owen kesulitan bersaing. Meski berstatus sebagai pemain bintang, nyatanya ia bukan pilihan utama. And that's what he does best. Julio Baptista cuts inside, plays it to Michael Owen. He's got some space. Owen, goal! Hanya semusim ia bertahan di Santiago Bernabeu dengan catatan 16 gol dari 45 penampilan di semua ajang. Pada awalnya, Owen diprediksi bakal bersinar bersama Madrid. Tetapi, yang terjadi justru kebalikannya. Meski tidak secemerlang saat bermain di Liverpool, namun Owen senang bisa menjadi bagian Real Madrid. Ia merasa senang bisa satu tim bersama Zinedine Zidane, Luis Figo,
Raul Gonzalez, hingga Roberto Carlos. Into goals. Good ball. What a great ball from Beckham to Michael Owen. Away goes Owen. And Owen scores! And when Owen scores, Real Madrid win. A long but arduous wait for Michael. Pada akhir musim 2004-2005, Michael Owen memutuskan kembali ke Inggris dan bergabung bersama Newcastle United dengan mahar 25 juta euro. Sebenarnya, keputusan hengkang ke Newcastle merupakan bentuk rasa ketidakpuasan Michael Owen di Real Madrid. Hal tersebut dikarenakan Owen hanya ingin pindah ke Liverpool bila kembali melanjutkan karir sepak bolanya di Inggris. Tetapi, Liverpool yang juga ingin memulangkannya enggan mengeluarkan dana besar yang dipatok El Real. Kemudian, Newcastle sudah menyanggupi nominal yang diinginkan Real Madrid untuk membeli Owen. Jika Anda ingin pergi, maka Anda bisa pergi. Jika Anda ingin tinggal, Anda bisa tetap tinggal, kata Michael Owen sambil menirukan ucapan Florentino Perez. Saya dihadapkan dengan dua pilihan, tidak satu pun yang saya sukai. Dari perspektif karir, tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa pindah ke Newcastle adalah langkah menurun, kata Michael Owen dalam sebuah wawancara. Saat kedatangan Owen untuk pertama kali ke Newcastle, seluruh penggemar bahagia karenanya. Bahkan, publik sepak bola saat itu terkejut kepada Owen yang memilih hijrah ke klub papan bawah Liga Inggris daripada ke klub besar lainnya. Berharap mampu mengembalikan permainan terbaiknya di The Magpies, Michael Owen justru lebih banyak bergulat dengan cedera. Serangkaian cedera Owen dimulai pada Desember 2005. Saat itu, ia tampil di laga melawan Tottenham Hotspur dan mengalami cedera mata tarsal sehingga hanya mampu bermain selama setengah pertandingan. Setelah itu, Michael Owen absen selama 5 bulan. Ketika pulih, Owen yang masih mendapat tempat di timnas Inggris masuk dalam skuad The Three Lions untuk Piala Dunia 2006. Michael Owen tampil dalam 3 pertandingan di fase grup. 2 laga awal menghadapi Paraguay dan Trinidad and Tobago dilaluinya dengan mulus. Namun, saat bentrok dengan Swedia, Owen yang tampil sejak awal tiba-tiba terkapar pada menit keempat. Padahal tidak ada kontak dengan pemain lawan. Ia ditarik keluar dan setelah diobservasi lebih lanjut, ia divonis mengalami cedera ligamen. Permasalahan cedera yang sering dialami Owen membuat Newcastle United memutuskan tidak memperpanjang kontraknya saat musim 2008-2009 berakhir. Dalam 4 musimnya bersama Newcastle, ia pun mencatatkan 78 penampilan dengan torehan 29 gol dan 2 assist dari semua ajang. Saat lepas dari Newcastle, Owen memiliki nasib yang terbilang baik karena Manchester United mau menampungnya. Saat itu, Owen rela bergabung bersama MU meski gajinya hanya dibayar per pertandingan. Saya menyadari bahwa jika saya pindah ke Everton, maka saya akan dibenci fans Liverpool. Begitu juga jika saya ke Manchester United. Sebelum saya pindah dari Newcastle, saya sudah menelpon Jimmy Carragher agar dia bicara dengan Rafael Benitez. Tetapi katanya, Benitez berencana mendatangkan pemain lain dan tidak membutuhkan penyerang tambahan. Saya tidak mengira
bahwa saya memiliki keberuntungan di Manchester United. Mereka adalah juara Premier League dan masih menginginkan saya. Saya sangat bersemangat ketika tahu mereka masih berminat dengan saya. Benar saja, kepindahan Owen ke MU menimbulkan polemik, terutama di kalangan pendukung Liverpool. Mereka yang sebelumnya menganggap Owen sebagai sosok legenda, lambat laun mulai membenci Owen karena dianggap berkhianat dengan bergabung bersama Setan Merah. Owen, wonderful stuff, made space for the shot and made space for the goal. Steven Gerrard dalam bukunya yang berjudul My Story tidak menyangkal hal tersebut. Saya harus jujur bahwa saya terkejut saat Owen memilih Manchester United. Michael Owen menikmati status legendanya di Liverpool, tetapi itu langsung menguap ketika ia memutuskan hijrah ke Old Trafford. Bersama Manchester United, Owen memang bertahan selama 2 musim. Tetapi, dari 2 musim kiprahnya bersama Setan Merah, karirnya lebih banyak dihabiskan di bangku cadangan dan ruang perawatan. Berbagai macam cedera, dari mulai hernia sampai cedera paha telah dialaminya. Hal tersebut membuat karir Owen diprediksi akan habis. Michael Owen sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk mencetak gol. Namun, kondisi fisik memaksanya untuk lebih berhati-hati dalam bermain, yang berakibat pada kesulitannya menampilkan semua kemampuan terbaiknya di lapangan. Giggs, Michael Owen! Michael Owen! Can you believe this? Michael Owen becomes the United hero. Time is up. Time is up. And he scores right at the death. Welcome to Manchester. MU mengakhiri kerjasama dengan Owen pada akhir musim 2011-2012. Ia kemudian hengkang ke Stoke City dan mengakhiri karirnya di sana pada usia 34 tahun. Sir Alex Ferguson pernah mengatakan bahwa permasalahan cedera Owen disebabkan karena Liverpool yang terlalu mengeksploitasi bakatnya sejak usia muda. Benar atau tidaknya perkataan Fergie, yang pasti, akhir karir Michael Owen begitu kelam. Selain permasalahan cedera, banyak pendukung Liverpool yang pada akhirnya membenci dirinya karena keputusannya memilih hengkang ke Manchester United. Bagi sebagian pendukung Liverpool, keputusan Owen memilih berkiprah di MU membuatnya dianggap tak lebih dari seorang pengkhianat. Tetapi, kita juga tidak bisa menyepelekan hati sebagian pendukung Liverpool lainnya yang mungkin saja masih menganggap Owen sebagai legenda di mata dan hati terdalam mereka. Selama karir profesionalnya, Michael Owen telah menorehkan 221 gol dan 58 assist dari 481 pertandingan di semua kompetisi. Bersama The Three Lions, meskipun tidak meraih piala prestisius, Owen telah menorehkan 40 gol yang membuat namanya bertengger di posisi ke-6 pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang masa. Apapun itu, Michael Owen tetaplah seorang pesepak bola hebat yang pernah dilahirkan oleh sepak bola Inggris. Kiprahnya selama aktif sebagai pesepak bola tetap patut diapresiasi. Hingga kini, meski Inggris dan Liga Premier Inggris merupakan salah satu yang terbaik di dunia, hingga video ini dibuat, belum ada pemain Inggris lain yang mampu meraih Ballon d'Or dalam 2 dekade terakhir selain Michael Owen. Demikianlah kisah Michael Owen, sang pesepak bola yang begitu fenomenal. Terima kasih, Michael Owen.